Jumpa lagi rekan-rekan, kali ini kita akan membahas tentang cara mengolah nilai pada e-learning Moodle. Baik, kenapa pengolahan dilakukan? Karena misalkan rekan-rekan ingin memproses nilai satu kuis yang dimana settingannya nilai yang didapatkan siswa adalah nilai yang terbesar ataupun rata-rata, maka kalau rekan-rekan ingin memprosesnya secara manual biasanya agak kesulitan menentukan nilai maksimum. Nah, kita akan coba olah nilai yang ada di learning Moodle ini dengan settingan yang sudah ada. Nah, pertama-tama silakan akses di course masing-masing, dan ini saya kebetulan pakai versi 4 dengan tema yang menunya di bagian atas. Jadi mungkin nanti rekan-rekan kalau yang temanya berbeda ya tinggal cari di bagian grades atau nilai. Jadi kita akses grades atau nilai kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pilihan grade report. Jadi ini adalah nilai siswa di semua activity. Kalau rekan-rekan tidak lakukan pengolahan, tidak apa-apa, tinggal download saja sebenarnya. Tapi jika ingin mendapatkan rekapan langsung, kita bisa lakukan penyetingan. Oke, jadi bisa diperhatikan ini nilainya masih terbuka semuanya, masih terurai begitu. Belum ada pengkategorian. Kecuali ini saya udah setting duluan sih. Baik, jadi untuk melakukan pengkategorian silakan lakukan atau akses di bagian setup, gradebook setup, di bagian setup, gradebook setup. Jadi di sini akan ada induknya, induk dari nilai total. Nanti biasanya dimuat di bawah gitu. Nah, jika rekan-rekan ingin membuat kategori, misal nilai untuk 1 TP begitu, maka silakan tambahkan add category. Nah, di sini ada tambahan, ada 2 menu, add grade item sama add category. Sebenarnya di fitur Moodle ini juga ada cara apabila rekan-rekan ingin mendapatkan nilai di luar sistem Moodle. Misalkan ini ada tugas di luar begitu, yang tidak menggunakan e-learning, kalau ingin dijadikan satu sebenarnya bisa aja. Next kita bahas. Tetapi yang sekarang kita olah adalah mengkategorikan nilai-nilai yang sudah ada di e-learning. Jadi dengan cara menambah kategori atau add kategori. Silakan klik add kategori. Nah, misalkan kita sebut dengan nilai untuk 1 TP lah. Atau CP misalkan rekan-rekan ingin proses CP1 misalkan, capaian pembelajaran 1, agregasinya natural saya setting di sini, exclude empty grade. Kalau ada yang kosong ini nggak perlu disetting sih sebenarnya. Kalau rekan-rekan ingin melakukan settingan skala silahkan dengan parentnya yang umum, maksudnya yang induknya course lah. Oke, saya simpan, save change. Ini baru kita buat satu kategori ya, jadi kita buat kategori yang lain, misalkan dengan nama CP2. Nanti silakan rekan-rekan sesuaikan. Dan memang sih idealnya CP atau ATP ini kita sudah susun duluan lebih awal, karena kan materi-materi itu sudah disusun berdasarkan CP dan ATP yang sudah ada. Nah, dia akan ngumpul di bawah nih seperti ini. Nah, saya akan acak ya rekan-rekan. Saya coba acak saja, nanti rekan-rekan silakan sesuaikan. Misalkan nih nilai dari bagian atas ini, kelima nilai ini yang saya centang. Ini kebetulan saya hidden activity-nya jadi nggak kelihatan, tidak apa-apa. Nanti teman-teman silakan pilih penilaian mewakili satu CP tersebut. Jadi yang dicentang di bagian kanan, dan kemudian move selected item. Jadi yang dicentang itu dipindah kemana? Ke CP1. Jadi kalau mau dipindahkan, nah ini ada tombol lift. Jadi nah itu akan di regrade, recalculation. Jadi itu akan digabungkan semuanya ke dalam satu CP. Ya, jadi dalam satu folder ini ceritanya, satu CP ini. Dimana masing-masing sebenarnya sudah ada bobot. Ini teman-teman bisa edit bobotnya nih. Ini karena kebetulan ada 6, maka masing-masing bobotnya 1,6. Jika rekan-rekan menginginkan misalnya ini bobotnya 20, kemudian ini 10 aktivitasnya ya. Jadi pastikan rekan-rekan ini jumlahnya biar 100 begitu. Sebentar saya coba asal aja ya. Ini baru 50, ini 25 misalkan. Nah, itu sudah bisa disetting sebenarnya. Kalau rekan-rekan ingin membuat pembobotan begitu. Disimpan aja.
Ya, maka sistem akan menghitung ulang lagi. Menghitung ulang, melakukan regrade. Nah, inilah bobot-bobotnya yang CP1 tadi. Nah, begitu juga di CP2, misalkan CP2 ya. Ini saya pilih yang misalkan aktivitas yang lain menjadi CP2 gitu. Tinggal dicentang sebagian kanan dan kemudian nanti pindahkan ke CP2 dan seterusnya. Nah, ini delete dulu. Jadi nanti nilai siswa itu akan sudah terkumpul begitu. Dan nanti kalau di tampilan siswa harusnya nilainya juga akan muncul juga. Nah, ini tadi saya coba di sistem yang uji coba, saya buat beberapa. Ntar ini saya edit aja. Ini ceritanya nilai raport. Jadi kalau rekan-rekan ingin langsung memproses nilai raport sebenarnya bisa juga. Jadi itu isinya gabungan beberapa beberapa nilai kalau diinginkan. Nanti mainnya di ini saja, di bagian parent-nya saja. Nah, ini udah saya setting kebetulan. Baik, kembali. Jadi kalau rekan-rekan ingin melakukan pembobotan ada di bagian atas, di bagian ini. Dan kalau ingin misalkan CP1, CP2-nya dibuat bobotnya berbeda, ya tinggal diedit saja. Ini misalkan itu bobotnya 20, ini bobotnya 25 misalkan. Ya, silakan di setting nanti. Jadi sistem akan melakukan penghitungan berdasarkan nilai-nilai yang ada dan dilakukan recalculating grade. Nah, ini agak panjang prosesnya. Agak lama, tergantung sih nanti kemampuan server rekan-rekan. Oke, saya continue. Ya, asumsinya sudah dilakukan pengkategorian nilai-nilainya, dan jika rekan-rekan menginginkan ada nilai dari luar nih, ini bisa ditambah add grade item. Kalau nilainya misalkan dari pengamatan gitu. Nilai pengamatan atau nilai diskusi ya silahkan. Nanti skalanya 100 atau dibuat skala biasa. Ini misalkan saya buat di bagian RPT aja deh. Jadi saya masukkan langsung ke satu kategori. Ada mekanisme lain lagi sih untuk menambahkan itu. Bahkan bisa diimport nilainya. Jadi nilai dari luar masukkan lagi ke e-learning, itu ada metode seperti itu. Oke. Next mungkin kita bahas. Nah, kembali ke grade setup. Jadi silakan rekan-rekan kategorikan nilainya, dan selanjutnya untuk course grade kalau ingin disetting juga bisa. Oke, sih kita nggak bahas deh biar nggak terlalu panjang, dan kita coba lihat grade reportnya sekarang. Grade reportnya dan masing-masing nilai ini akan ada kategorinya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, nah ini nilai TP ini, CP. Jadi nilainya sudah dikumpulkan, sudah dijadikan satu gitu. Sudah nilai final lah. Jadi perhatikan di bagian atasnya. Nah, di bagian atas ini. Jadi ada nanti di sebelah kanan, kalau nggak salah seperti ada rekapan begitu. Ada rekapan. Nah, seperti ini. Sum CP1 total. Jadi nilai-nilai gabungannya berapa. Nah, rekan-rekan jika ingin download nilainya, silahkan di menu. Ini saya kebetulan udah pakai kelompok kelas ini. Oke. Kita coba cek. Biasanya ini ada, bukan di sini ya. Di grade di bagian ini ada menu export. Jadi ada menu export karena ini dalam bentuk ini ya. Excel, jadi pilih Excel spreadsheet. Kemudian silakan rekan-rekan apakah mau mendownload semuanya atau per bagian, silakan. Jadi biasanya kalau saya sendiri download aja semuanya udah. Nanti bisa difilter lagi. Ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini nilai siswa. Ya, ini nilainya. Dan biasanya CP-CP yang tadi itu ada di sebelah kanan ya, ini benar. Nilai-nilai akhirnya. Nah, jadi demikian rekan-rekan, ini kalau mau diproses ya silakan
silakan lakukan pengolahan nilai lanjutan lah kalau ingin dibawa ke raport. Oke, demikian, silakan mencoba. Terima kasih.